Anda mungkin ingat ya, dulu kita belajar ada 9 planet di tata surya. Pluto itu yang nomor 9. Tapi tiba-tiba statusnya berubah. Nah, di ulasan kali ini kita akan bedah tuntas kisah di balik perubahan itu dan kita akan kenalan sama dunia baru yang menarik, dunia planet Katai. Kita semua belajar di sekolah kan? Ada 9 planet. Tapi di tahun 2006 ceritanya berubah total dan banyak dari kita jadi bertanya-tanya, kenapa? Ini bukan sekedar penurunan pangkat biasa loh. Ini adalah sebuah revolusi dalam cara kita memandang lingkungan kosmik di sekitar kita. Oke, untuk benar-benar ngerti ceritanya Pluto, kita harus mundur sedikit. Kita perlu lihat bagaimana peta tata surya kita, terutama di bagian paling luar, ternyata jauh lebih ramai dan padat dari yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Yuk kita lihat garis waktunya. Setelah Pluto ditemukan tahun 1930, semua tampak adem ayem untuk waktu yang sangat lama. Tapi perhatikan apa yang terjadi mulai tahun 90-an. Boom! Tiba-tiba ada ledakan penemuan di tata surya bagian luar. Mata kita jadi terbuka pada sebuah realitas yang sama sekali baru. Nah, ini dia titik baliknya. Tahun 2005, para astronom nemuin Eris. Ukurannya sih 11-12 sama Pluto, sedikit lebih kecil malah. Tapi yang bikin kaget, masanya itu 25% lebih besar. Fakta ini memaksa para ilmuwan untuk menghadapi satu pertanyaan yang nggak bisa lagi mereka hindari. Jadi, pertanyaannya jadi besar banget. Kalau Pluto itu planet, berarti Eris juga planet dong? Terus, gimana nasib ratusan benda lain yang baru ditemuin? Pilihannya cuma dua. Kita buka gerbang dan terima ratusan planet baru, atau kita harus definisikan ulang apa itu planet. Oke. Situasinya udah kayak krisis identitas kosmik. Jadi di tahun 2006, Persatuan Astronomi Internasional atau IAU kumpul bareng. Misi mereka menyelesaikan dilema ini dan menetapkan aturan main yang jelas untuk semuanya. Dan solusinya ternyata cerdas banget. Mereka nggak nambahin planet baru, tapi mereka bikin satu kategori yang sangat sekali baru, planet Katai. Definisinya jelas, dia harus ngorbit matahari dan bentuknya harus hampir bulat karena gravitasinya. Tapi, ada satu syarat kunci yang membedakannya. Dia belum membersihkan lingkungan orbitnya. Jadi, ada 3 syarat utama buat jadi planet resmi. 1, mengorbit matahari. 2, bentuknya harus bulat karena gravitasinya sendiri. Nah, Pluto lolos di 2 syarat ini, sama kayak Bumi atau Jupiter. Tapi, syarat ketiga ini dia yang jadi masalah buat Pluto. Terus, apa sih maksudnya membersihkan lingkungannya? Coba bayangin deh permainan bowling. Planet sejati, kayak Bumi, itu ibarat bola bowling yang udah berhasil ngerobohin semua pin di jalurnya. Dia dominan secara gravitasi. Sebaliknya, planet Katai itu kayak bola bowling yang masih ada di jalur yang penuh sama pin-pin lain. Dia berbagi ruang. Nah, dengan aturan baru ini, Pluto resmi jadi anggota pertama di klub baru ini. Tapi dia nggak sendirian loh. Yuk kita kenalan sama 5 planet Katai yang udah diakui secara resmi sampai sekarang. Kita mulai dari yang paling dekat, namanya Ceres. Uniknya, dia ini satu-satunya planet Katai yang tak ada di tata surya bagian dalam, nyempil di antara jutaan asteroid. Bayangin, dia ada di antara Mars dan Jupiter. Dan dia itu objek paling gede di sabuk asteroid. Bahkan, sepertiga massa seluruh sabuk asteroid itu ada di Ceres. Saking gedenya, gravitasinya bikin dia jadi bulat sempurna. Beda banget sama tetangga-tetangganya yang bentuknya kayak batu kerikil. Berikutnya, ya jelas si biang kerok dari semua ini, Pluto, mantan planet ke-9 kesayangan kita. Walaupun statusnya udah bukan planet utama, jangan salah, Pluto ini bisa dibilang rajanya para planet Katai. Ukurannya paling besar, dan dia punya sistem yang kompleks banget. Punya atmosfer, cuaca, bahkan sistem 5 bulan yang rumit. Sekarang siap-siap buat yang aneh. Ini dia Haumea, salah satu benda langit dengan bentuk paling unik di tata surya kita. Kenapa bentuknya aneh gitu kayak telur? Jawabannya, karena dia muter cepat banget. Satu hari di sana tuh cuma 4 jam. Saking kencengnya badannya jadi gepeng. Kerennya lagi, dia punya 2 bulan dan merupakan satu-satunya objek di sabuk Kuiper yang diketahui punya sistem cincin. Lanjut, kita ketemu Makemike. Dia ini ditemuin sama tim yang sama, cuma beberapa bulan setelah nemuin Eris. Jadi penemuan ini makin bikin debat, apa itu planet jadi tambah panas. Biar kebayang jauhnya di mana, Makemake ini butuh waktu lebih dari 300 tahun bumi cuma untuk sekali muterin matahari.
Jauh banget! Dan inilah dia, Eris, benda langit yang tanpa sengaja bikin semua buku sains di seluruh dunia harus ditulis ulang. Ukurannya sih 11-12 sama Pluto, tapi ini kuncinya. Masanya itu 25% lebih besar. Artinya dia jauh lebih padat, jauh lebih berat. Inilah yang jadi pukulan telak yang bikin para astronom harus mikir ulang semuanya. Oke, ini ringkasannya. Coba kita lihat perbandingannya. Kelihatan kan beda ukuran dan masanya? Nah, lihat di kolom kategori. Ceres di sabuk asteroid. Pluto itu Plutino, artinya orbitnya dipengaruhi Neptunus. Haumea dan Makemake itu Plutoid, dan Eris lebih jauh lagi, di piringan tersebar. Tapi yang paling penting dari data ini, lihat massa Eris, jauh lebih besar dari Pluto kan? Jadi kalau kita lihat lagi, cerita Pluto ini sebenarnya bukan akhir dari sesuatu. Justru, ini adalah awal dari babak baru penjelajahan di halaman belakang kosmik kita yang ternyata super luas dan misterius. Kelima planet Katai ini baru yang resmi loh. Para astronom yakin, di luar sana mungkin ada ratusan lagi kandidat yang menunggu untuk ditemukan dan diklasifikasikan. Jadi turun pangkatnya Pluto itu bukanlah sebuah kehilangan. Malah sebaliknya, ini jadi pembuka gerbang ke perbatasan baru yang super menarik. Ini membuktikan kalau tata surya kita itu jauh lebih dinamis, lebih beraga, dan lebih seru dari yang kita kira. Dan masih banyak sekali rahasia yang menunggu untuk diungkap.